Longsor terjadi di Jalan Poros Palopo, Bastem Utara, tepatnya di Kelurahan Latupa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, pada Kamis malam, 30 Oktober 2025, sekitar pukul 21 WITA. Tak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun material longsor menutup seluruh badan jalan, sehingga akses transportasi antara Kota Palopo dan Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, tak dapat dilalui. Ketua RW 4 Kelurahan Latupa, Andrianus Ahmad, mengatakan suara longsor terdengar cukup keras oleh warga sekitar. Akibat tertimbunnya jalan, masyarakat terpaksa menggunakan jalur alternatif. Selain menutupi jalan, longsor juga merusak tiang listrik di sekitar lokasi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Palopo, Rahmat, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut laporan pertama diterima dari Lurah Latupa pada Kamis malam. Menurutnya, longsor diduga dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Palopo selama beberapa hari terakhir disertai angin kencang. Rahmat menjelaskan, upaya evakuasi sempat tertunda karena kondisi tanah di sekitar lokasi masih labil. Ia menambahkan, koordinasi segera dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum, PU, untuk menurunkan alat berat. Setelah proses pembersihan dilakukan sejak pagi, Jalan Poros Palopo Bastem kini sudah kembali bisa dilalui kendaraan. Wali Kota Palopo, Naili juga terlihat mendatangi lokasi longsor untuk meninjau lokasi longsor. Ia memantau proses pembersihan jalan dan memastikan penanganan berjalan cepat. Longsor ini menjadi yang pertama terjadi pada Oktober 2025. BPBD mencatat 2 daerah rawan longsor di Palopo yakni Jalan Poros Palopo, Toraja dan Jalan Poros Palopo, Bastem. Karena itu, BPBD Kota Palopo melakukan patroli setiap malam untuk meninjau lokasi-lokasi rawan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama saat hujan deras atau angin kencang. Aduh. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ki seperti itu? Kenapa Ki galau? Kenapa? Sebentar, sekarang aja. Matikan live-ku. Mari kita bekerja bedah rumah mereka.
Anu saya tahu itu lu serapan dari kayu ini. Udah dari tadi tidak tahu apa dia bilang gitu. Lu serapan depan. Pokoknya anu sekitar jam 9 lah begitu ya. Ada nih datang ekskavator. Sekali lagi 1, 2. Apa ini? Berfungsi. Bagus ini dah. Ya oke, 5 juta satu orang satu dulu. Jam 9. Lalu ada laporan masuk bahwa terjadi longsor di sini. Proses pembukaan jalan ini Kak oleh warga sekitar atau Untuk proses pembukaan jalan itu dilakukan oleh stakeholder yang terkait, itu dari BNPD, pemadam, dan RT/RW yang ikut membantu. Jadi tadi jalan sempat akses jalan sempat tertutup Pak? Ya, dari semalam. Makanya banyak warga Luwu, khususnya Bastem itu lewat di Siguntu karena akses jalan yang tertutup. Info pertama dapat dari mana Pak? Suaranya kedengaran. Lalu ada warga yang cek, ternyata memang betul longsornya titiknya di sini. Suaranya itu seperti apa Pak? Ya, suara pohon yang rubuh dan keras. Tapi tidak ada korban ya Kak? Ya, tidak ada karena memang kan ini jalan yang jarang dilalui, jadi jauh dari pemukiman. Berarti tidak ada kemacetan? Tidak ada. Selain ini Kak yang rubuh, apakah ada fasilitas-fasilitas di sekitar sini yang terdampak? Untuk fasilitas tidak ada, cuma ini yang tiang listrik yang jadi yang rusak, cuma itu. Tapi masyarakat yang berada di sana masih bisa merasakan listrik atau terputus juga? Kalau itu kurang tahu karena ini sepengetahuan saya ini belum beroperasi, baru dipasang. Memang daerah sini memang rawan terjadi longsor Pak? Ya rawan karena pada proses pembuatan jalan kan pinggir-pinggirnya itu digeruk, jadi tanah-tanahnya itu rawan untuk longsor, apalagi kan situasi musim yang saat ini yang tidak menentu kan, apalagi belakang-belakangan ini sering hujan. Ini pertama kali ya Pak bulan ini? Iya. Jadi tepatnya tanggal 30 Oktober jam 20.41 kami mendapat informasi dari Lurah Kambo bahwa terjadi longsor di poros Palopo Bastem, tepatnya kurang lebih di kilo 10. Kilo 12 ya? Iya, kilo 12. Terus jam 21.15 saya bersama dengan teman-teman TRC ke lokasi longsor. Kami mengecek terkait dengan longsor, apakah bisa kami eksekusi malam hari atau tidak. Ternyata pada saat kami tiba di lokasi, pengamatan kami menyimpulkan bahwa untuk dieksekusi malam hari mungkin sangat susah karena masih terjadi pergeseran tanah, masih labil. Sehingga saya mengkomunikasikan ke seluruh stakeholder yang terkait, termasuk di SPU. Di SPU sampaikan bahwa
jalan itu jalan provinsi. Tapi kita yang masyarakat kita yang terdampak, insya Allah pagi hari seperti hari ini kita akan turunkan alat berat untuk mengeksekusi longsor tersebut. Di kesempatan ini banyak warga yang terlibat, ada dari PU Bina Marga, ada dari Koramil, aparat sendiri, ada juga yang babinsa yang ada, ditambah dengan teman-teman dari PLN. Sejauh ini bagaimana kondisi di lapangan? Apakah aman untuk dilalui, Pak? Jadi sementara akses bisa dilalui kendaraan, namun siang ini insya Allah kalau memungkinkan kami akan geser itu batu yang masih menghalangi di jalan. Tergantung situasi karena jadi sekarang masih hujan. Kalau kondisinya memungkinkan, insya Allah hari ini kita akan geser batu itu karena kondisinya masih labil di area pegunungan tersebut. Ini berapa daerah yang terdampak, Pak? Jadi sepanjang jalan ini setelah kami telusuri hanya satu yang longsor. Memang sih kemarin tidak hujan, tapi hari-hari sebelumnya itu hujan. Jadi kemungkinan besar pada saat hujan lebat sebelumnya, karena ini gunung batu, sehingga mungkin masih di rongga batu. Pada saat tidak ada hujan, pohon yang ada tumbuh di atasnya ditiup angin kencang sehingga goyanglah tanah itu jatuh di longsor tersebut. Jalan ini menghubungkan daerah mana, Pak? Ini menghubungkan antara Kota Palopo kan dengan Kabupaten Luwu, Bunggo. Jadi dari Latupa menuju Bunggo, Pantilang, kemudian bisa tembus di daerah Kecamatan Bajo Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.